Lalu apa saja upaya KPK agar 18% anggota Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan LHKPN ini bisa melaporkan LHKPN-nya secara tepat waktu? Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang akan melaporkan dari gedung KPK Merah Putih. Rahma, tingkat kepatuhan baru 72%. Lalu apa saja imbauan KPK terkait LHKPN ini biar semua mereka yang belum melaporkan bisa tepat waktu melaporkan? Ya, Radi dan juga saudara, tentunya KPK ini masih menunggu dari Menteri juga Kepala Lembaga serta yang setingkat lainnya untuk melaporkan LHKPN-nya bagi yang melaporkan. Dari data terakhir yang disampaikan oleh KPK, baru 90 orang dari 124 yang harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ini data per 7 Januari 2025, ini setara dengan masih 72% yang baru melaporkan. Kalau kita merinci memang Radi dan juga saudara, ada 44 dari 52 menteri juga kepala lembaga yang sudah melaporkan begitu ya. Ada juga 38 dari 57 wakil menteri dan juga wakil kepala lembaga yang sudah melaporkan dan 8 dari 15 putusan khusus presiden yang sudah melaporkan. Tentunya masih banyak ini Radi dan juga saudara yang belum melaporkan LHKPN-nya kepada KPK, di mana untuk dari batas waktunya tentunya ini adalah 3 bulan begitu ya. Untuk waktu yang diberikan oleh KPK adalah 3 bulan dari pasca pelantikan. Kalau misalnya kita hitung itu adalah tanggal 21 Januari 2025 dan sekarang adalah tanggal 9 Januari 2025, tentunya ada waktu tersisa 12 hari untuk dari tenggat waktu yang diberikan oleh KPK. Dan juga Radi dan juga saudara, kalau misalnya kita melihat apa saja yang harus dilaporkan oleh penyelenggara negara kepada KPK dalam LHKPN-nya, yaitu adalah harta yang harus dilaporkan, tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, kas dan juga setara kas, serta juga harus melaporkan harta lainnya yang tentunya harus dilaporkan dalam LHKPN. Dan proses yang harus dilalui oleh penyelenggara negara saat melaporkan LHKPN-nya yaitu pertama harus melakukan pendaftaran begitu, registrasi, dan dilanjutkan dengan pengisian dan juga pelaporan LHKPN. Nanti dari KPK sendiri akan melakukan verifikasi dan nanti akan mengumumkan apakah dari LHKPN yang sudah dilaporkan ini sesuai dengan pedoman yang dipegang oleh KPK. Jika nantinya ini belum sesuai dengan pedoman yang dipegang oleh KPK, maka KPK akan mengembalikan form registrasi tersebut dan harus diperbaiki oleh pelapor begitu ya. Dan ini diberikan batas waktu 14 hari oleh KPK untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah itu KPK juga menghimbau kepada penyelenggara negara, terkhususnya dari Kabinet Merah Putih ini untuk segera melaporkan jika nanti melaporkannya mendekati batas waktu, takutnya akan terjadi traffic web yang sangat tinggi begitu ya. Nanti ini bisa menjadi kendala bagi pelapor dan juga jika mendekati dengan masa-masa penutupan itu tanggal 21 Januari 2025, jika nanti ada kendala ini bisa segera diatasi oleh pelapor begitu Radi dan juga saudara. Dan juga dari juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menyebutkan bahwa jika dari penyelenggara negara ini mengalami kesulitan atau kendala dalam pelaporannya, maka dari KPK ini bersedia dan juga akan melakukan pendampingan dan juga akan melakukan bantuan dalam pengisian LHKPN terhadap penyelenggara negara ini. Dan kita ketahui memang kalau untuk pelaporan LHKPN khususnya untuk harta-harta yang dimiliki begitu ya, aset yang dimiliki Radi juga saudara, ini merupakan bentuk dari kejujuran dan juga moral dari penyelenggara negara, terkhususnya dari Kabinet Merah Putih begitu, untuk dari transparentasi gitu ya, dan juga keterbukaan atas kepemilikan aset dan juga harta yang dimiliki. Ini juga nantinya dari masyarakat bisa mengawasi dan juga bisa melihat bagaimana dengan harta yang dimiliki, nantinya juga bisa menjadi pencegah dan juga untuk pemberantasan korupsi. Radi. Baik, Rahma Piliang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Terima kasih.